Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kodam macan putih merupakan suatu kodam yang sangat diperhitungkan dari segi kekuatan energi bagi orang yang hobi mencari suatu keilmuan. Kodam macan putih adalah salah satu kodam yang paling mereka cari-cari. Namun alangkah beruntungnya bagi orang yang memiliki telapak tangan seperti yang akan admin bahas dalam video ini, sebab macan putihlah yang akan mencari-cari dan menyukai orang yang memiliki telapak tangan seperti ini. Lantas, telapak tangan yang bagaimanakah yang disukai oleh kodam macan putih? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Pada kedua telapak tangan manusia umumnya memiliki banyak guratan takdir, di mana pada setiap garis-garis yang ada pada tangannya juga banyak tersimpan mengenai rahasia dan keajaiban dari alam semesta yang maha dahsyat dan luar biasa ini. Selain bisa dilihat mengenai masa depan seseorang melalui telapak tangan manusia, juga dapat diketahui pola, jenis, dan tipe energi yang dimilikinya, sehingga dalam hal ini kita dapat mengenal ciri-ciri orang yang disukai kodam macan putih melalui tangan yang ada pada telapak tangannya. Bagi para penonton setia yang belum tahu, kodam macan putih adalah sosok entitas gaib yang memiliki tugas untuk mendampingi dan membantu orang yang menjadi tuannya tersebut berwujud macan putih. Selain itu, kodam macan putih juga memiliki wujud yang lain yang menyerupai seorang sepuh dengan busana yang berwarna serba putih. Berikut beberapa ciri telapak tangan orang yang disukai oleh kodam macan putih. Yang pertama, telapak tangan yang memiliki tanda silang di antara garis kepala dan garis hati. Jika Anda memiliki tanda silang pada telapak tangan seperti pada gambar yang antara garis kepala dan garis hati, makanya Anda akan memiliki wadah dan bakat spiritual yang cukup besar. Namun juga harus Anda ketahui bahwa tanda silang yang ada pada telapak tangan Anda haruslah jelas dan tidak terpotong oleh garis. Orang dengan tanda silang yang klop pada telapak tangannya tidak hanya memiliki energi yang selaras dengan energi kodam macan putih, namun juga jenis kodam apapun yang memiliki energi besar sekalipun. Bahkan ketika dirinya memutuskan untuk belajar ilmu spiritual ataupun ilmu kebatinan tertentu, maka bisa dikatakan bahwa batin orang tersebut sudah memiliki fondasi yang sangat kuat. Hal lainnya yang membuat kodam macan putih sangat menyukai orang dengan tanda silang ini adalah mereka memiliki cakra mata ajna yang sensitif atau tidak mudah untuk diaktifkan. Akibatnya, tentu saja orang tersebut bisa akan memiliki intuisi yang sangat tajam. Bahkan mereka akan bisa mendapatkan berbagai macam penglihatan yang datang dari masa depan. Orang dengan tanda silang pada telapak tangannya juga memiliki kepekaan terhadap berbagai kehadiran energi yang ada di sekitarnya, termasuk dengan energi dari seekor kodam macan putih yang sedang berada di dekatnya. Oleh sebab itu, meskipun mereka belum bisa melihat visualnya dengan mata ketiga, tetapi mereka akan mampu merasakan kehadirannya, sehingga otomatis mereka tidak akan abai terhadap keberadaan dari sosok kodam tersebut. Tanda silang pada telapak tangan ini bisa ditentukan pada kedua atau salah satu dari telapak tangan Anda. Jika tanda ini ada di telapak tangan sebelah kanan, maka artinya kemampuan spiritual ini akan Anda peroleh melalui proses belajar dan mematangkan diri. Namun jika tanda ini berada di sebelah kiri yang
pasif, maka kemampuan tersebut sudah ada di dalam diri Anda semenjak dilahirkan. Yang kedua, terdapat tanda segitiga di bagian bawah jari manis. Apabila Anda memiliki garis tangan yang membentuk sebuah segitiga kecil dan lokasinya tepat ada di sekitar pangkal jari manis, maka Anda juga termasuk orang yang disukai oleh kodam macan putih. Pasalnya, segitiga yang Anda pada pangkal jari manis jika dilihat dari ilmu palmistry menandakan bahwa dulunya di kehidupan yang sebelumnya Anda adalah yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Namun sayangnya, tanda segitiga pada telapak tangan tadi sekaligus menandakan bahwa kemampuan spiritual tersebut saat ini sedang dalam keadaan yang tersegel. Hal itu mungkin terjadi karena dahulu Anda pernah menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, atau alam semesta tidak ingin Anda menyakiti diri Anda sendiri. Agar terlepas dari segel tersebut, maka Anda harus benar-benar memiliki daya welas asih dan kemampuan untuk memaafkan yang besar, baik itu kepada orang lain maupun juga terhadap diri sendiri. Dan pada saat tersegel tersebut lepas, maka tanda segitiga akan menjadi rusak atau bahkan hilang secara permanen. Ketika daya dan kemampuan Anda ini sudah terpulihkan, maka secara aura dan energi Anda akan mampu menarik datangnya berbagai kodam, di mana salah satunya kodam macan putih. Seperti yang dibahas dalam video ini, satu hal lagi, garis tangan segitiga ini bukanlah yang berada di telapak tangan kanan ataupun kiri, namun di posisi dari segitiga tersebut. Jika ujung dari segitiga mengarah ke atas, maka ilmu spiritual yang tersegel memiliki energi yang positif. Begitu juga sebaliknya, jika ujungnya segitiga tadi mengarah ke posisi bawah, maka energi yang tersimpan di dalam segel tersebut lebih bersifat negatif atau beraliran kiri. Yang ketiga, memiliki garis penyembuh di pangkal jari kelingking. Jika pada telapak tangan Anda terdapat 4 atau lebih garis paralel yang berjajar tepat di pangkal jari manis, itulah yang dinamakan dengan garis tangan penyembuh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Anda memiliki kemampuan sebagai orang penyembuh alami. Energi Anda yang bisa menyembuhkan memiliki kemiripan dengan energi kodam macan putih, dimana ini juga dapat memberikan suatu ilmu penyembuhan alami kepada orang yang dinaunginya, baik itu mengobati penyakit yang bersifat medis bahkan non medis sekalipun. Dan semakin banyak garis tangan penyembuh yang dimilikinya, maka akan semakin sakti pula daya sembuhnya. Bila garis penyembuh tadi ada pada telapak tangan yang sebelah kiri, maka sifat dari energi yang ada di dalam diri Anda tersebut memang bersifat untuk membolehkan. Namun jika letaknya di telapak tangan yang sebelah kanan, selain bisa dipergunakan untuk pengobatan, juga mampu berfungsi sebagai pagaran goib tingkat tinggi bagi Anda yang memiliki garis tangan penyembuh ini, dan bisa mendaya gunakan dengan meminta suatu balasan sedikit pun dari orang yang Anda tolong. Namun jika mereka memberi suatu sebagai balas jasa dengan apapun itu bentuknya, Anda harus menerimanya, sebab menolong orang secara ikhlas justru akan membuat kemampuan Anda semakin meningkat dan tidak akan pernah pudar. Yang keempat, memiliki garis leluhur. Jika Anda memiliki garis leluhur berbentuk sabit pada telapak tangan seperti yang bisa dilihat pada gambar, maka Anda adalah orang pilihan. Di antara sekian banyak individu yang ada di garis keturunan keluarga Anda, garis tersebut disebut dengan garis leluhur karena menjadi tanda bahwa Anda adalah orang yang diberikan keistimewaan dalam mewarisi berbagai keilmuan yang dulu pernah dimiliki oleh leluhur Anda, termasuk juga dalam hal ini keilmuan kodam jika leluhur Anda semasa hidupnya memiliki kodam macan putih.
maka secara keturunan kodam tersebut akan memilih Anda yang memiliki garis tangan leluhur tadi. Hal itu dikarenakan kodam tersebut mencari anak keturunannya yang memiliki warna dan sifat energi yang mirip dengan orang yang dulu pernah dia dampinginya. Selain akan mewarisi keilmuan dari leluhurnya, orang memiliki garis leluhur ternyata juga menyimpan bakat lain yang tidak kalah hebat. Garis leluhur ini di dalam ilmu palmistry juga disebut dengan istilah garis perjalanan astral. Dan jika mendengar dari namanya saja Anda pasti sudah paham, yaitu orang yang memiliki garis tangan tersebut biasanya memiliki bakat untuk merogoh sukmuk. Yang kelima, memiliki garis pendek horizontal di pangkal garis hati. Garis tangan yang demikian merupakan menggambarkan dari suatu kepribadian yang memiliki sifat pendiam namun sekaligus pemarah. Artinya, orang tersebut bisa terlihat sebagai pendiam, akan tetapi kesabarannya sudah mulai habis, maka marahnya tentu akan meledak-ledak. Selain itu juga bisa muncul sifat keras kepala dari dalam dirinya. Namun, garis tangan yang demikian juga dapat memunculkan sifat-sifat yang positif, seperti tidak pantang menyerah serta teguh dalam pendirian. Dan jika Anda cermati karakter-karakter yang muncul ini, baik yang sifatnya positif ataupun negatif, semuanya itu sangat memiliki kemiripan dengan karakteristik dari kodam harimau putih. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.